Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ade Iik Hikmawati dengan NIM 5504190009. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sumber pendanaan jangka panjang. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Apa sih yang dimaksud dengan sumber pendanaan jangka panjang? Nah, sumber dana jangka panjang ini merupakan sebuah bentuk pendanaan yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dengan jangka waktu pengembalian serta perolehan manfaat dalam waktu cukup lama. Pendanaan ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan terhadap dana dalam jumlah besar sebagai investasi perusahaan. Alasan lainnya adalah ketiadaan laba perusahaan untuk mencukupi kebutuhan pendanaan. Ada beberapa jenis sumber pendanaan jangka panjang seperti saham, obligasi, dan leasing itu termasuk ke dalam sumber pendanaan jangka panjang. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai saham. Nah, apa itu saham? Saham adalah surat tanda bukti kepemilikan seseorang pada suatu perusahaan. Dengan kata lain, kalau kita beli saham, berarti kita membeli hak milik terhadap perusahaan tertentu yang sahamnya kita beli itu. Saham sendiri terbagi atas dua macam. Ada saham biasa dan juga saham preferen. Saham biasa yaitu surat berharga yang menyatakan kepemilikan seseorang atas sebuah perusahaan. Pemegang sahamnya itu tidak memiliki hak-hak istimewa untuk menentukan kebijakan. Sedangkan saham preferen yaitu saham yang memiliki karakteristik gabungan yaitu antara obligasi dan saham biasa. Alasannya yaitu dapat menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga obligasi. Selanjutnya, keuntungan apa sih yang kita dapat ketika membeli saham? Nah, pada dasarnya ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham. Yang pertama ada dividen. Nah, dividen ini merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua ada capital gain. Capital gain ini merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya, investor membeli saham ABC dengan harga per saham Rp3.000, kemudian menjualnya dengan harga Rp3.500 per saham, yang berarti pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebesar Rp500 untuk setiap saham yang dijualnya. Selanjutnya ada risiko saham. Sebagai instrumen investasi, saham juga memiliki risiko. Antara lain yang pertama ada capital loss. Nah, capital loss ini merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Misalnya saham PT XYZ yang dibeli dengan harga Rp2.000 per saham, kemudian harga saham tersebut terus mengalami penurunan sehingga mencapai Rp1.400 per saham. Karena takut harga saham tersebut akan terus turun, investor menjual pada harga Rp1.400 tersebut sehingga mengalami kerugian sebesar Rp600 per saham. Selanjutnya, risiko likuiditas. Risiko likuiditas ini adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini, hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi atau dari hasil penjualan kekayaan perusahaan. Untuk melakukan transaksi jual beli saham, kita membutuhkan bantuan perusahaan sekuritas yang memang memiliki wewenang untuk menjalankan transaksi tersebut. Nah, kita sekarang bisa dengan mudah menemukan perusahaan sekuritas lewat aplikasi yang ada di handphone. Misalnya, saya menggunakan aplikasi Ajaib sebagai sekuritasnya. Nah, cara daftar di aplikasi Ajaib itu gimana sih? Yang pertama, kita harus mengunduh aplikasi Ajaib terlebih dahulu di handphone, lalu mendaftarkan diri di Ajaib. Yang ketiga, lakukan konfirmasi di email.
Dan yang keempat, isi formulir pendaftaran online dengan lengkap. Dan yang terakhir, tunggu verifikasi untuk aktivasi. Selanjutnya, cara beli saham lewat aplikasi itu gimana sih? Nah, yang pertama, kita harus melakukan top up RDN atau rekening dana nasabah terlebih dahulu. Yang kedua, pilih saham emiten terdaftar yang ingin kita beli. Contohnya, PT Unilever Indonesia Tbk. Yang ketiga, masukkan jumlah lot saham yang ingin kita beli. Dan yang keempat, lakukan konfirmasi pembelian. Kita mungkin pernah mendengar istilah jangan menyimpan telur dalam satu keranjang. Karena jika keranjang itu terjatuh, maka semua telur akan pecah. Tetapi, jika kita meletakkan telur di keranjang yang berbeda, apabila satu keranjang jatuh, masih ada telur yang selamat yang disimpan di keranjang lain. Nah, begitu juga dengan suatu investasi. Di balik potensi keuntungannya, semua produk investasi itu pasti mengandung risiko. Untuk mengurangi tingkat risiko dan tetap memberikan potensi keuntungan, kita bisa mencoba strategi investasi dengan menempatkan dana dalam berbagai instrumen investasi dengan tingkat risiko dan potensi keuntungan yang berbeda. Misalnya, kita ingin investasi saham. Nah, kita sebagai investor, misalnya memiliki dana investasi 100 juta rupiah. Maka sebaiknya dana tersebut tidak diinvestasikan hanya untuk membeli satu jenis saham, tetapi kita dapat menggunakannya untuk membeli beberapa jenis saham. Cara ini bertujuan untuk mengurangi risiko jika suatu saham mengalami koreksi harga atau emiten mengalami masalah keuangan, maka kita masih mempunyai peluang untuk mendapatkan keuntungan dari saham lainnya. Baiklah, mungkin sekian sedikit penjelasan mengenai saham dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.